Selamat siang sahabat Primutalk semua di rumah. Balik lagi di roomnya Primutalk nih. Nah, kali ini saya kedatangan seorang terapis dari Primaya Hospital Bekasi Utara. Selamat siang Mbak Riza. Selamat siang Mbak Muti. Mbak Riza, terima kasih banyak udah datang nih ke roomnya Primutalk. Nah, kita di sini mau kasih tips, trik, inovasi juga untuk semua sahabat Primutalk di rumah nih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya channelnya dari Primutalk. Nah, Mbak Riza, aku mau tanya nih mengenai pembahasan kita hari ini adalah mengenai fisioterapis. Apa sih sebenarnya fisioterapis? Nah, Mbak Riza Mufti ini adalah seorang lulusan sarjana ilmu fisioterapis ya Mbak. Nah, untuk sahabat Primutalk semua di rumah, aku mau membahas mengenai fisioterapis. Kan itu salah satu pelayanan nih Mbak di rumah sakit. Sebenarnya fisioterapis itu tuh apa sih Mbak? Oke, baik, Mbak kasih Mbak Muti. Untuk fisioterapi sendiri itu adalah suatu profesi yang bertujuan untuk memulihkan pasien dari adanya cedera, adanya sakit, ataupun adanya disabilitas. Jadi itu masih secara umum ya Mbak ya. Jadi biasanya kalau misal fisioterapi itu bisa secara berkelompok ataupun individu. Maksud dari individu ini bisa membuka pelayanan sendiri di rumah. Jadi kayak membuka klinik sendiri di rumah gitu. Biasanya juga kalau secara berkelompok itu bisa ya bekerja sama dengan rumah sakit misal, terus bisa mengikuti dengan klub sepak bola atau basket biasanya kayak gitu. Nah, berarti kalau yang di Primaya Bekasi Utara sendiri memang sudah ada pelayanannya ya di sini ya untuk fisioterapinya. Betul. Nah, biasanya nih penyakit-penyakit apa sih yang sering pasien-pasien tuh datang untuk mau di fisio di rumah sakit itu, biasanya penyakitnya apa sih yang paling banyak tuh Mbak? Oke, untuk kasus di fisioterapi itu banyak ya Mbak. Jadi biasanya dokter itu mengirim dengan keluhan yang misal gangguan keseimbangan, misal ada gangguan pernapasan, ada juga batuk seperti itu. Terus ada juga yang osteoartritis, kebanyakan sih ya memang osteoartritis itu. Jadi kalau di sini memang kebanyakan pasien yang sudah sakit karena faktor usia. Nah, berarti yang udah lanjut usia biasanya yang udah di atas berapa sih usianya yang udah rajin nih ke fisioterapi, terapi setiap hari, atau biasanya jadwalnya tuh kayak gimana tuh kalau misalnya terapi gitu? Kalau untuk kebanyakan pasien di usia 50 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Memang untuk usia 50 tahun ke atas itu kan pasti ada perubahan misal kayak penurunan kekuatan otot, jadi seperti itu. Jadi rentan banget untuk terkena sakit osteoartritis itu. Nah, biasanya kan kalau misalkan di pasien-pasien gitu kan banyak ininya ya, beda jangka waktu untuk terapinya. Betul. Nah, misalkan contohnya nih Mbak, kita pakai yang sering nggak hanya orang-orang tua, tapi anak muda pun sekarang udah banyak tuh yang back pain ya, sakit tulang belakang gitu kan. Nah, kalau misalkan terapinya itu biasanya berapa lama sih contohnya untuk yang si back pain itu? Oke, untuk back pain itu masih secara umum Mbak. Back pain itu kan banyak sekali. Jadi kalau banyak juga berarti ya. Jadi kalau back pain karena ibu hamil, sakit pinggang itu bisa dikatakan back pain. Terus untuk masalah kerja terus-terusan di depan laptop, duduk lama, itu juga bisa dikatakan back pain. Bener banget. Jadi biasanya kalau back pain akibat kerja terlalu lama duduk misal gitu, itu lebih mudah penanganannya dan lebih cepat pemulihannya gitu. Biasanya 6 kali terapi itu udah ada perubahannya gitu. Cuman kalau misal back pain-nya itu karena adanya misal HNP atau saraf kejepit misal, itu bisa lebih dari 6 bulan untuk penanganannya dan pemulihannya gitu. Oh, berarti dan juga mereka juga harus teratur ya. Betul. Gitu. Kalau misalkan biasanya itu pasti rujukannya dari dokter spesialisnya dulu ya. Betul. Kita kontrol dulu ke dokter spesialis ya. Nah, kalau di Primaya sendiri itu udah lengkap belum sih pelayanannya, dan dokter fisioterapisnya udah ada pastinya kan? Pasti nah, itu ada. Boleh disebutin nggak jadwalnya? Kali aja sahabat Primutalk di rumah nih penasaran. Ini terapisnya sudah ada, dokter spesialisnya sudah ada, prakteknya kapan nih? Boleh
kasih tahu nih ke kita semua nih, Mbak. Oke, kalau dokter Vinsannya itu dokter rehabilitasi medik. Oh, oke. Jadi itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 9 pagi sampai jam 1 siang untuk jadwal prakteknya. Cuman memang jadwal dokternya cuman hanya seminggu 3 kali ya, oke. tidak ada setiap hari gitu, karena memang baru satu untuk dokter rehabilitasi mediknya gitu. Oke. Nah, berarti bisa misalkan dari sahabat Primutok di rumah atau kerabatnya, keluarganya, bahkan yang punya punya keluhan yang harus diterapi fisioterapi bisa datang ke Primaya Hospital Bekasi Utara. Nah, biasanya kalau penyakitnya yang paling banyak untuk pasien yang udah lanjut usia itu terapinya berapa lama? Misalkan contoh kalau misalkan orang-orang yang udah tua yang lanjut usia tuh kebanyakan penyakitnya tuh apa sih, Mbak? Kalau kebanyakan itu memang di lutut ya. Di lutut. Biasanya di lutut, di pinggang itu banyak, karena kan mungkin memang kalau usia 50 tahun ke atas udah dipakai berpuluh-puluh tahun ya, Mbak. Iya, jalan, itu berdiri, naik turun tangga. Nah, itu biasanya lebih sering rentannya itu cewek gitu, perempuan. Biasanya sering terjadi sakit di bagian lutut kayak gitu. Mana karena aku juga pernah dengar ya kalau misalkan perempuan itu yang udah masuk menopause ya, itu pasti udah rentan sekali tuh untuk yang udah bukan lemah juga nggak sih, nggak apa gimana sih sebenarnya? Betul. Jadi biasanya kalau misal sakit lutut itu pasti akan ada kelemahan ototnya juga. Jadi berpengaruh ya? Berpengaruh. Jadi memang itu pentingnya untuk fisioterapi gitu kan. Jadi kan banyak masyarakat yang memang belum tahu tentang fisioterapi kan. Iya, benar. Jadi memang harus penyuluhan ke masyarakat tuh juga harus lebih ditingkatkan lagi, jadi biar pasien-pasien atau yang mengalami nyeri di lutut, bahu, pinggang kayak gitu bisa berkonsultasi di fisioterapi. Iya, gitu. bisa langsung ke dokter spesialis dulu untuk konsultasi, baru nanti tindakannya sama terapis-terapisnya di Primaya Hospital Bekasi Utara. Betul. Gitu ya. Nah, aku mau tanya, udah lengkap belum peralatannya nih untuk di Primaya Hospital Bekasi Utara sendiri, alat-alat untuk terapinya? Oke, untuk alat terapi sudah lengkap semuanya ya di sini. Cuman kalau untuk anak-anak tumbuh kembang kita memang belum buka, Mbak. Gitu. Mungkin bakalan buka juga. Insya Allah. Oke. Siap. Berarti nanti bisa di segala usia ya, bisa dilayani ya. Iya, karena kan memang kalau usia rentan misal usia 50 tahun ke atas itu, terus usia anak-anak yang tumbuh kembang itu kan memang juga perlu untuk tindakan fisioterapinya gitu. Nah, biasanya kalau misalkan banyak nggak sih ada pasien yang cedera karena olahraga nih, Mbak Riza? Kalau di sini ada beberapa, Mbak, gitu. Cuman memang kan bisa dihitung lah ya. Oh gitu. Gitu ya. Memang karena di sini mungkin rumah sakit yang memang bukan khusus untuk menangani olahraga, jadinya memang sedikit kan ya gitu. Jadi ada beberapa pasien yang ada cedera olahraga juga ada di sini. Oh iya, karena kan lagi zaman pandemi kayak gini kan olahraga tuh lagi gencar-gencaran nih. Lari lah, segala, sepeda, itu banyak nggak tuh pasien-pasiennya dari yang cedera-cedera olahraga seperti itu, yang ringan-ringan, bahkan kan kadang-kadang yang ringan pun juga bisa menyebabkan cedera ya, dan pastinya juga bisa diterapi juga kan ya, Mbak ya? Betul. Kalau untuk cedera olahraga itu biasanya kenanya di bagian lutut, Mbak. Kebanyakan memang ACL, PCL kayak gitu. Jadi kita juga bisa untuk menerapi pasien-pasien yang operasi ACL kayak gitu. Di sini juga ada alat-alatnya untuk latihan-latihan kayak gitu. Oh, sudah lengkap ya berarti ya. Nah, aku mau tanya nih, biasanya manfaat-manfaat apa sih yang bisa kita dapetin, pasien-pasien yang dapetin dari setelah melakukan fisioterapi? Jadi manfaatnya sebenarnya banyak banget sih, Mbak. Terutama kita akan mengedukasi pasien. Kita akan memberikan latihan itu yang latihan yang tepat ya, untuk latihan di rumahnya. Jadi biasanya kalau misal pasien itu nyeri di pinggang, ada kendala nyeri di pinggang, terus nonton YouTube, searching gitu kan, cara-cara latihan untuk
nyeri pinggang. Nah, jadi kan kalau misal pasien yang awam itu tidak tahu nih ini kontraindikasi apa udah masuk indikasinya kayak gitu. Jadi tidak semua back pain itu bisa ditangani dengan video-video yang ada di YouTube Oh, kayak iya, gitu. iya, bener. Jadi takutnya kalau misal tidak dilakukan secara tepat latihannya itu akan memunculkan kasus-kasus baru gitu. Benar berarti sebelum kadang-kadang kan orang-orang sekarang internet udah maju banget gitu kan ya. Aduh sakit pinggang dikit, coba deh aku searching aja gitu kan. Tapi ternyata yang di searching itu belum tentu pas dengan treatment di tubuh kita ya Mbak ya. Jadi mendingan langsung konsultasiin aja, datang ke rumah sakit gitu ya baiknya ya. Bener juga sih itu. Jadi sebenarnya, nah kalau misalkan kita udah sembuh nih misalkan, udah kelar terapinya. Nah bisa nggak sih penyakit itu tuh datang lagi dan harus kita diterapi lagi gitu? Butuh terapi lagi? Iya, itu tergantung dari aktivitasnya ya Mbak. Ya Jadi bener biasanya, juga sih. ya kalau misal memang pertama pasien baru gitu kan, treatment ke fisioterapi, misalkan udah ada latihannya tuh seperti itu. Kalau misal memang latihan itu tidak di maintenance, misal seminggu sekali kayak gitu atau seminggu 3 kali kayak gitu, dia akan tumbuh lagi, muncul lagi gitu. Selagi masih aktivitas yang masih sering sama itu paling tidak juga harus ada latihannya juga gitu. Jadi biar seimbang gitu, biar nggak munculnya juga nggak terlalu nyeri banget gitu. Bener. Dan juga kalau misalkan memang udah ada riwayat, mungkin untuk kedepannya bisa dikurangin kali ya kegiatannya atau exercise yang bakalan menimbulkan penyakit itu gitu ya. Apalagi kalau misalkan sekarang tuh yang namanya back pain itu kan nggak mengenal usia ya kayaknya ya Mbak Riza ya, semua bisa kena gitu kan. Apalagi anak-anak muda yang katanya tim rebahan itu loh ya kan, tidur aja tuh bisa menimbulkan back pain ya. Betul. Kita duduk lama aja tuh bisa back pain gitu ya. Sebenarnya banyak ininya juga ya, banyak faktornya juga gitu ya Mbak Riza. Nah, aku tuh penasaran kalau misalkan back pain gitu ya, contoh kecilnya itu tuh dia dengan alatnya bentuknya seperti apa sih kalau di fisioterapi, kalau di terapi itu? Oke, jadi kalau alat untuk fisioterapi itu memang banyak Mbak macamnya gitu. Jadi memang ada kontraindikasi dan indikasinya. Jadi mungkin nanti kalau misal ada back pain gitu kan, ada alat yang namanya ultrasound, bisa di TENS juga. Nah itu tuh apa tuh, boleh dijelasin nggak tuh? Terus kalau misal nih juga ada kontraindikasinya Mbak, kalau misal pakai SWD, MWD kayak gitu nggak boleh pas waktu haid misal cewek nggak boleh pakai alat yang SWD MWD itu gitu. Berarti kayak ada infrared juga ya. Karena kan fisioterapis itu kan bukan urut atau pijat nih, orang kadang-kadang masih suka salah persepsi nih Mbak. Jadi sebenarnya yang digunakan adalah alat-alat infrared itu ya, yang gimana ya, memang alatnya sudah ada ya untuk misalkan panas punggung gitu ya, nanti berasanya dari situ gitu ya kalau terapis di fisioterapis. Nah, aku mau tanya juga nih, untuk pasien-pasien pasca stroke biasanya dilakukan fisioterapi agar membantu pemulihannya itu berapa lama? Kalau untuk pasca stroke itu biasanya yang lebih bagus itu 6 bulan, kurang dari 6 bulan itu harus selalu direhabilitasi medik gitu kan, direhab gitu. Cuman kalau misal udah 1 tahun itu agak lumayan susah nih Mbak penyembuhannya gitu. Jadi kan semakin cepat itu semakin bagus juga ya? Iya. Jadi kalau misal nih keluarga di rumah yang punya tekanan darah tinggi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi itu juga harus berhati-hati gitu kan. Jadi memang kalau misal udah ada gejala stroke, langsung dibawa ke rumah sakit 4,5 jam. 4,5 jam paling tidak ya. Karena kadang-kadang timbulnya itu kan mendadak ya Mbak Riza ya, kita juga nggak tahu kan. Terus ada lagi sekarang namanya stroke ringan, stroke berat. Nah itu tuh bedanya tuh, kalau misalkan di fisioterapi sendiri pun juga ada bedanya. Maksudnya misalkan kalau stroke ringan tuh treatmentnya seperti ini, kalau misalkan dia udah stroke yang berat itu seperti ini, ada juga bedanya gitu pelayanannya. Oke, jadi biasanya kalau misal stroke ringan itu kan dilihat dari kekuatan ototnya berapa dulu gitu kan. Jadi kalau stroke itu kan ada penyumbatan, ada yang namanya pecah pembuluh darah juga
gitu. Jadi memang untuk treatmentnya sih ada tergantung dari tingkat keparahannya gitu. Misal stroke-nya cuman kekuatan ototnya udah bagus nih, misal ya udah tinggal keseimbangannya aja, misal kayak gitu. Kalau stroke berat biasanya ya kelemahan ototnya nilainya 0 gitu. Jadi itu juga harus ada pasif, ada aktifnya juga kayak gitu. Tapi bisa balik ke semula kan? Kalau balik 100% tuh nggak bisa. Oke. Oke. Balik 100% nggak bisa, tapi Betul. setidaknya memberikan yang apa ya, maksudnya badannya bisa kembali pulih lah ya, beraktivitas lagi kembali ya, Insya Allah beraktivitas bisa kembali gitu itu ya. kan tergantung dari kemauan pasien juga Mbak Muti. Benar. Kalau misal udah seminggu 2 kali gitu untuk fisioterapinya, terus tapi di rumah hanya tiduran gitu tanpa ada gerakan-gerakan latihannya, ya sama aja gitu. Kita kan memang harus bekerja sama antara pasien sama fisioterapi. Benar. Gitu. Jadi jangan ketika pas terapi aja datang gitu ya, tapi di rumah pun exercise sedikit-sedikit gitu betul. ya Mbak ya. Betul. Untuk ya. Nah, kan kalau misalkan Mbak Riza tadi bilang terapi itu bisa ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Nah, berarti udah akrab banget nih sama pasien-pasien yang udah memang setiap hari datang ke rumah sakit ya. Betul, sampai hafal Mbak. Sampai hafal. Selamat pagi udah kita sebut namanya malah betul, ya. Betul, iya sampai pasien tuh kayak iya Suster Riza, gitu, Suster Putri, Suster ini. Semuanya disebut udah gitu, hafal ya, udah hafal. Nah, aduh, senang banget ya pasti tuh. Nah, aku mau tanya nih terakhir nih Mbak Riza, boleh nggak sih sahabat Primutalk di rumah dikasih nih tips-tipsnya atau saran yang suka banget hobi olahraga agar terhindar dari cedera olahraga nih Mbak? Oke, untuk cedera olahraga tuh kan memang rentan banget ya Mbak terjadi pada atlet-atlet olahraga yang pastinya ya. Terus untuk itu harusnya itu dilakukan peregangan dulu sebelum olahraga gitu. Jadi memang untuk mengendorkan otot-ototnya gitu Mbak. Jadi biar otot-ototnya tuh siap untuk dibuat untuk olahraga. Stretching gitu. dulu lah ya. Betul, gitu ya. Stretching dulu. Nah biasanya kalau stretching itu paling nggak 20 detik gitu satu gerakannya gitu. Terus kemudian bisa juga banyak minum air putih. Oke. Banyak minum air putih. Itu pasti ya. Terus yang ketiga itu bisa sesuai dengan kondisinya gitu. Jadi biasanya kalau misal nih, misal Mbak Muti seminggu pengen kekar gitu kan. Atau dietnya dari berapa kilo harus berapa kilo gitu turuninnya. Gitu. Seminggu ditarget seminggu nih harus bisa segini kayak gitu. Itu sebenarnya memang nggak boleh. Jadi memang harus sesuai dengan aturan. Misal nih kalau Mbak Muti misal pengen fitness nih Mbak. Jadi untuk 1-2 hari misal repetisinya segini, durasinya segini gitu. Besoknya kalau misal udah bagus ditingkatkan lagi gitu. Jangan sampai seminggu ini full Mbak Muti pengennya durasinya yang lama gitu, frekuensinya yang ini banyak kayak gitu kan. Ya itu biar juga, hasilnya maksimal gitu dalam sebenarnya nggak boleh juga ya. Over gitu. Jadi ya olahraganya ya. Jadi itu bisa mengakibatkan cedera juga gitu. Oke. Terus yang terakhir jangan lupa beristirahat. Itu tuh. Gitu. Beristirahatnya itu misal untuk tidur malam ya biasanya ya. Ya biasanya kalau misal nih olahraga Mbak Muti jangan seminggu full olahraga misal kayak gitu. Jadi ada targetnya harus full gitu ya. Terus lupa untuk beristirahat itu juga tidak bagus gitu. Paling nggak ada istirahat misal olahraganya seminggu 3 kali misalnya gitu. Istirahat kan udah lumayan tuh Mbak gitu. Nanti minggu depan diulangi lagi kayak gitu. Bapak bikin jadwal sendiri kali ya kalau untuk olahraga gitu, dan juga jangan terlalu berat kali ya olahraganya ya. Sesuai dengan masa otot kita juga kan ya Mbak Riza ya. Kalau tiba-tiba harus target gitu kan dalam seminggu harus turunin 10 kilo, angkat barbel apa segala macam, langsung deh ototnya pada ini semua langsung ke fisioterapi. Seneng banget Mbak Riza tuh kan kedatangan pasien-pasien untuk diterapi. Selamat datang, apa keluhannya gitu kan. Betul sakit Mbak habis olahraga gitu kan. Oke, Mbak Riza, aduh terima kasih banyak nih kita dan sahabat Primutalk di rumah udah dikasih informasi mengenai fisioterapi, terapi-terapi yang ada di Primaya Hospital Bekasi Utara.
Sampai ketemu lagi Mbak Riza dan sahabat Primutalk semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dari Primutalk YouTube channelnya. Terus juga pokoknya kita akan selalu memberikan inovasi, motivasi, tips, trik juga nih untuk semua sahabat Primutalk di rumah. Nah, semua sahabat Primutalk, selamat siang dan salam prima bermutu. Dadah semuanya.